kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam suasana sukacita, dalam ungkapan syukur kami ya Allah, pada saat sore hari ini, oleh karena kasih setia, oleh karena kehidupan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh bersama-sama merayakan akan kedatangan Tuhan, kami boleh menghayati akan setiap peristiwa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sore hari ini ya Bapa, biarlah di tengah rasa sukacita yang boleh kami miliki pada saat ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, ketika kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menolong dan menuntun kami, membuka setiap hati, pikiran dan telinga kami, untuk kami boleh bersama-sama menerima dan boleh bersama-sama menghayati akan setiap kasih dan kebenaran Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami dan kehidupan kami ya Allah. Biarlah ketika pada saat sore hari ini kami sudah bersama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, maka bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat sore hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, serta tetap terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat sore, Ibu-ibu. Ada beberapa kaum bapak-bapaknya. Selamat sore, bapak-bapak. Selamat sore. Sehat, ya? Sehat. Tuhan. Ngapunten saya yang kurang fit karena cuaca dan kondisi, sehingga suaranya agak-agak cempreng, bukan agak-agak binder. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelumnya bersama-sama saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menolong dan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Amin. Saya ingin mengajak Anda memberikan salam kepada kanan kirinya. Kita ucapkan selamat Natal. Untuk kanan kiri, depan belakang. Ya, supaya wajahnya sumringah, tersenyum. Nah, supaya kalau dilihat dari depan itu enak, begitu, benar-benar bersuka cita. Mau kata kok cemberut, Oke, ibu-ibu yang terkasih dan bapak-bapak yang juga dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadiri sebuah acara ibadah, misalnya pemberkatan perkawinan, ada beberapa agenda atau ada beberapa kegiatan yang biasanya tidak kalah ketinggalan, khususnya pasangan-pasangan muda pada saat ini. Biasanya kalau mereka bisa menerima pemberkatan, kemudian di depan gereja mereka melepas merpati.
melepas burung merpati. Nah itu biasanya sekarang itu sudah menjadi tren. Jadi kalau sudah selesai dari ibadah pemberkatan, kemudian mereka akan bersama-sama di depan, kemudian mereka akan melepaskan burung merpati. Nah, sebuah pertanyaan, kenapa ya kenapa harus burung merpati? Kenapa kok tidak burung emprit misalnya? Atau kenapa kok tidak burung apa yang itu gagak misalnya? Kenapa kok harus burung merpati? Ketika Pamertas ada yang tahu jawabannya, kenapa kok burung merpati yang menjadi sebuah lambang dan dilepaskan? Apa Bu? Setia dengan pasangannya. Nah, itu menjadi sebuah lambang dari sebuah kesetiaan. Nah, ketika saya mencari tahu kenapa atau apa makna dari kehadiran atau dari burung merpati, selain juga setia, ternyata burung merpati itu juga menjadi sebuah lambang dari kasih sayang dan perdamaian. Menjadi sebuah lambang dari kasih sayang dan perdamaian, selain lambang dari sebuah kesetiaan. Nah, tetapi ketika saya mengcross-check lagi, benar nggak ya kalau merpati ini menjadi sebuah lambang dari kasih sayang dan perdamaian? Kalau panjenengan mirsani, saya tidak tahu apakah panjenengan di rumah punya burung merpati atau boten gitu? Boten. Lek doro. Boten ya. Oke. Tapi kita pernah bisa lihat nih, Bapak Ibu, bahwa ketika kita kasih makan burung merpati menikah, ketika kita kasih jagung, sebenarnya yang terjadi itu tidak sesuai dengan makna yang mereka miliki. Lalu kalau dikasih jagung aja bukan perdamaian sama sekali, bukan kasih sayang sama sekali, tapi adalah royoan. Mereka royoan, mereka saling mematuk satu dengan yang lain. Mereka bertengkar ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah makanan atau jagung mereka. Ternyata tidak sama sekali melambangkan sebuah perdamaian, sama sekali tidak melambangkan yang namanya kasih sayang. Mereka saling mematuk satu sama lain, dan itu sama sekali tidak melambangkan perdamaian. Nah, kemudian dari situ saya merenung kembali, kenapa? Artinya tidak sesuai dengan kehidupan dari burung merpati yang mencerminkan kasih sayang, kesetiaan, perdamaian, dan lain sebagainya. Kemudian saya merenung, apakah kemudian yang namanya persamaan sama-sama burung merpati itu bisa menjamin perdamaian mereka, atau justru sebaliknya, perbedaan itu selalu jadi ujung dari pangkal atau pertikaian atau gesekan-gesekan. Nah, dari sini Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kita bisa bersama-sama melihat bahwa sebuah persamaan memang bisa menyatukan, tetapi persamaan juga bisa menjadikan kita bertikai. Seperti burung merpati tadi, jenisnya sama, podo-podo burung merpatinya, sama-sama burung merpatinya, tetapi ternyata mereka bisa bertengkar. Dari kesamaan mereka itu ternyata tidak selalu perdamaian, tidak selalu kasih sayang yang mereka wujudkan. Mereka sama, jenisnya sama, tetapi justru itu juga bisa menjadi sebuah pertikaian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada perayaan Natal kita pada saat ini, khususnya dari bacaan kita dari Injil Lukas, kita bersama-sama membaca kisah Natal. Sebenarnya kalau kisah Natal itu ada dua tokoh yang sangat terkenal. Kalau di sore ini kita membaca tentang gembala, maka yang satunya adalah kalau kita Natal ada dua tokoh terkenal, para gembala dan orang Majus. Nah, dua kelompok ini adalah dua kelompok yang berbeda, Bapak Ibu. Para gembala dan orang-orang Majus. Gembala atau para gembala ini adalah orang-orang pribumi, orang-orang Yahudi. Sedangkan para atau orang-orang
adalah orang-orang asing. Para gembala ini hidupnya miskin, karena dia harus menjaga ternak mereka, domba mereka sepanjang hari, terkhususnya di malam hari. Sedangkan orang Majus, mereka adalah orang-orang yang sangat kaya luar biasa. Namun tidak mengherankan, justru keduanya disapa oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi pertama akan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan ini. Nah, untuk melihat cara Allah yang menakjubkan ini, kita bersama-sama bisa melihat apa yang menjadi latar belakang dari dua kelompok ini, para gembala dan orang-orang Majus. Gembala itu adalah salah satu kelompok terendah di kalangan masyarakat Yahudi. Para gembala ini mereka nyaris menjadi budak. Para gembala ini juga merupakan golongan masyarakat yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak berpendidikan, tidak tahu agama, suka bertengkar. Oleh sebab itu, golongan dari para gembala ini mereka disingkirkan dari masyarakat. Dan mereka jauh dari yang namanya peradaban atau hidup di kota. Maka Alkitab mencatat di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sedangkan orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang terkenal dengan kepintaran mereka, dengan latar belakang magicnya mereka. Maka mereka bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini karena mereka pintar, mereka bisa menggunakan setiap apapun yang ada di kehidupan mereka, di alam mereka, dan mereka bisa mengartikannya. Itu adalah kelompok-kelompok dari orang Majus. Nah, tetapi justru yang menarik di sini, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus memakai mereka berdua. Kisah kelahiran Tuhan justru menyapa dua kelompok yang sangat berbeda. Raja Damai mempercayakan berita kelahirannya itu justru bukan kepada orang-orang yang saleh. Tuhan Yesus atau Allah justru memakai dua kelompok yang mungkin seringkali tidak dianggap di tengah kehidupan masyarakat, disisihkan dan lain sebagainya. Tetapi Allah memakai dua orang ini untuk menyatakan berita kelahiran Tuhan Yesus. Justru dari dua kelompok inilah kemudian Allah memakai mereka, orang-orang yang terlupakan, yang terbuang, tersisihkan, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang mungkin dianggap kafir, orang-orang yang mungkin dianggap tidak bertuhan dan lain sebagainya. Nah, maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama, khususnya pada Natal kita tahun ini. Maka mari kita tidak menganggap rendah siapapun orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang itu berbeda golongan dengan kita, berbeda suku, budaya, ras dengan kita, maka kita tidak boleh membedakan mereka. Karena bisa jadi orang-orang yang kita anggap remeh, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang seringkali tidak dianggap di tengah perkumpulan kita, bisa jadi mereka lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sebuah berita baik, dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya. Karena jika Allah sudah memilih mereka, kita tidak akan bisa melarang, kita tidak akan bisa memiliki hak untuk melarang mereka menjadi saksi Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari kisah Natal pada tahun ini, saat ini kita bisa belajar bahwa Raja Damai yang lahir itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kasihnya terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali, dan kasihnya pasti akan menembus sebuah perbedaan. Kasihnya juga akan menembus
sekat-sekat agama, status sosial yang seringkali dibuat dan dibangun tinggi oleh manusia. Maka mari bersama kita menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, karena dengan menghargai perbedaan kita menghargai kehidupan bersama dengan makhluk ciptaan Tuhan. Maka mari kita pun juga mengingat mereka yang selama ini terlupakan dalam kehidupan kita, yang selama ini tersisihkan, khususnya di perayaan-perayaan, di hari-hari spesial seperti sekarang ini. Mereka akan menjadi sahabat kita sendiri, dan kita juga akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar kelahiran. Selamat berjuang, dan biarlah kita juga tetap terus bisa merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah perbedaan, bahkan di tengah persamaan. Tuhan memberkati kita dan selamat Natal. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.